Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semangat untuk para pendidik di seluruh penjuru negeri ini. Perkenalkan, nama saya Novinda Iwang Darmita. Saya guru dari SDN 4 Watu Agung. Kali ini saya akan menampilkan praktik baik saya, deep learning, pembelajaran yang mendalam dengan menjelajah ekosistem melalui gembira. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, berdoa mulai. Taman doa menggapai bintang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillah, akulah pendukungmu. Rahel. Saya siap mengikuti belajar hari ini. Bagus. Dava. Saya siap menjadi generasi emas. Wah, hebat sekali. Dalam kegiatan presensi ini, guru ingin mengetahui seberapa kesiapan siswa dan keinginan belajarnya. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk mengikuti gerakan tepuk supaya untuk membangkitkan gairah belajar dan menciptakan suasana positif belajar di kelas. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Rantai. Fungsi dari kegiatan apresepsi yaitu untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan materi baru yang akan dipelajari. Dengan memanfaatkan teknologi yaitu Media World, salah satu manfaat bagi siswa yaitu meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keterlibatan aktif, dan mendorong berpikir kritis. Siswa dapat menyebutkan contoh aktivitas manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Setelah itu, siswa dapat memecahkan masalah dengan menghasilkan produk usaha melestarikan ekosistem yang ada di sekitar kita. Anak-anak, coba siapa yang tahu kita tinggal atau hidup di daerah mana? Coba katakan. Guru menggali dan mengeksplorasi konteks yang dekat dengan siswa. Proses ini bermakna mendorong siswa untuk mengeksplorasi situasi dunia nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga konsep tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan lingkungan budaya dan pengalaman pribadi siswa. Nah, anak-anak, berarti mayoritas lingkungan kita ini berada di daerah pegunungan. Dan berarti kita berada di ekosistem pegunungan, yaitu salah satunya ekosistem perkebunan jagung. Bagaimana hubungan interaksi makhluk hidup terhadap ekosistem di sekitar kita? Ada yang bisa menjawab? Bingung ya? Iya. Oke, kalau begitu kita akan mencari jawaban di luar kelas. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan interaksi makhluk hidup terhadap ekosistem yang ada di sekitar. Apakah ekosistem kita di sekitar itu harmonis, atau mungkin sekitar ekosistem kita ini ada gangguan dari faktor lain? Kita cari tahu jawaban. Kita belajar di luar kelas ya. Kalian amati. Setelah menggali dan mengeksplorasi, tahapan selanjutnya dihubungkan dengan muat konten. Merupakan salah satu cara untuk menghubungkan pengalaman nyata secara kritis dan kreatif. Guru membimbing peserta didik untuk menyaring ide-ide. Dan tahapan muat konten ini memiliki prinsip menjembatani, menerjemahkan pemahaman dalam konsep. Pak, itu ada orang yang membawa jagung. Oh, iya. Berarti itu interaksi simbiosis mutualisme ya, Pak? Menurut kalian itu simbiosis mutualisme? Ada yang lain coba? Bukannya itu simbiosis parasitisme ya? Kan limbahnya dibakar dan menjadi polusi. Oh, ya. Ini menarik sekali percakapan kalian ya. Tadi ada yang bertanya, apakah itu simbiosis mutualisme? Apakah itu simbiosis parasitisme? Nah, itu semuanya interaksi yang bukan disebut simbiosis. Karena simbiosis itu harus hubungan yang saling berdampingan.
Dalam kegiatan belajar, siswa mengalami miskonsepsi. Ini adalah hal yang wajar. Namun ini menjadi tantangan guru untuk menjelaskan secara terstruktur dan membangun konsepsi yang benar. Tapi ini menarik sekali anak-anak. Dari permasalahan pertanyaan Bima tadi ada interaksi manusia yang memanfaatkan jagungnya. Tapi di sisi lain hasil limbahnya dibakar. Nah, ini yang menimbulkan ekosistem kita akan terganggu, tidak menjadi harmonis lagi. Tapi ini menjadi pemantik kegiatan kita. Bagaimana upaya kalian melihat hasil pertanian yang limbahnya dibuang saja? Coba kalian nanti di kelas memikirkan apa yang harus kita lakukan supaya tidak mencemari ekosistem di lingkungan kita. Kalian bisa membuat produk atau bagaimana cara melestarikan ekosistem kita tetap harmonis. Bisa? Bisa. Teman-teman, kelompok kalian udah punya ide belum dari tugas Pak Iwang yang kemarin itu loh? Kalau kelompokku rencananya sih bikin vas bunga yang unik karena di rumahku tidak ada hiasan. Oh, kalau kelompok kamu bikin apa, Bel? Teman-temanku sering melihatku suka menggambar baju gaun. Jadi kemungkinan kelompokku membuat baju gaun dari kelapa jagung. Wah, bagus sekali ya. Ini Pak, kelompok kami membuat gaun baju dari kelapa jagung. Ini idenya dari mana? Dari Google, Pak. Dari tahapan menggali dan mengeksplorasi, muat konten, tahapan selanjutnya yaitu buat aktivitas. Aktivitas dalam tahap ini perlu bersifat terbuka dan mendorong eksplorasi, diskusi, serta kolaborasi. Aktivitas tersebut memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengembangkan komunikasi. Dari tahapan buat aktivitas, tentunya guru menemukan beberapa ragam pola berpikir siswa. Ikuti pemikiran siswa. Guru dapat mengidentifikasi pola berpikir yang logis, pendekatan alternatif, atau dari miskonsepsi yang muncul dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Itu diberikan ruang untuk menjelaskan alasan dan cara mereka menyelesaikan masalah. Dengan kenapa membuat produk tersebut, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan bukan hanya sebagai penilai saja. Setelah kegiatan mencetuskan ide, membuat produk, kegiatan selanjutnya yaitu setiap kelompok untuk berpresentasi guna untuk melatih kecakapan dalam berkomunikasi. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Memang capek ya? Tapi perasaannya gimana? Apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Coba siapa yang bisa? Oh, ya. Oke, Eva. Kita jadi tahu Pak bahwa limbah itu bisa jadi karya. Oh iya, dari tangan-tangan kreatif kita semuanya, limbah kita sulap menjadi karya. Bagus sekali. Terus, bagaimana upaya kalian nantinya untuk melestarikan supaya ekosistem kita harmonis? Ada yang bisa? Lesti gimana? Kita tidak membuang limbah sembarangan lagi, Pak. Karena limbah bisa dibuat menjadi karya. Nah, bagus lagi. Ya, idenya keren ya. Tidak membuang limbah sembarangan lagi. Dan kita akan membuat karya Yang lebihnya lagi, Pak. Oh gitu ya. Rayakan dan akhiri pembelajaran. Pada tahapan ini sudah berada pada di akhir pembelajaran. Melalui refleksi bersama siswa, dilatih untuk menilai kekuatan dan kelemahan sendiri, berfungsi untuk memperkaya proses belajar, memperkuat konsep, dan membangun kepercayaan diri sendiri. Gimana kalau kita rayakan apresiasi ini dengan membuat komik? Kalian setuju? Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk dapat bisa memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan menciptakan prinsip belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi siswa. Kalian jangan lupa rajin belajar, bantu orang tua, dan jangan lupa beribadah. Mengerti? Mengerti. Terima kasih sudah menyaksikan praktik pembelajaran saya. Semoga menginspirasi dan teruslah menjadi generasi pendidik yang tetap berkarya untuk kemajuan negeri ini. Sebelum saya tutup, saya punya pantun untuk kita semuanya. Belajar deep learning dengan kesadaran, menggali makna dari materi yang mendalam. Setiap kegiatan jadi pencerahan, membuka dunia dengan penuh harapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.